Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita secara general, mu IJ sama dengan X I titik dikali Y titik J. Ya. Y titik J dibagi M. Ya. Nah, sekarang ini bisa kita ubah menjadi apa? N dikali X I titik per N dikali Y titik J per N. X I titik per N itu adalah peluang, berarti kan? Sama dengan kita simbolkan dengan P. Ya. N dikali P I titik dikali Y titik J per N juga adalah peluang. Kita simbolkan dengan P juga, P titik J. Ya, nah ini adalah mu IJ. Ya, mu IJ. Oke, sekarang kita kembali ke slide. Ya, jadi itu beda. Ya, jadi yang menjadi variabel kategorik di dalam tabel kontingensi tersebut, si X dan Y tersebut, maka dia dua-duanya adalah sebagai variabel bebas gitu kan, sebagai independen. Jadi dalam modelnya tersebut. Ya, dengan model tadi, ya mu IJ sama dengan N kali PI dikali P titik J gitu kan. Lalu tahapan log linear model bagaimana? Ya, yang pertama adalah identifikasi dan pengajuan model dulu. Ya, identifikasi dan pengajuan model itu artinya apa? Artinya kita tentukan model kita bagaimana. Apakah model independen? Yang tadi mu IJ sama dengan N kali PI titik dikali P titik J itu adalah model independen. Karena menghitung nilai harapan dengan cara jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi jumlah overall itu hanya kita bisa lakukan ketika antara X dan Y adalah independen. Sehingga N kali PI titik dikali P titik J itu adalah model independen. Lalu bagaimana kalau untuk model yang tidak independen, kan? Ya nanti ada lagi model tidak independen. Ya, model yang ada asosiasi kondisional, yang ada asosiasi parsial, ataupun yang three-way association, gitu kan? Nah, jadi di sini kita identifikasi dan pengajuan model. Lalu bagaimana cara identifikasinya? Ya kita pakai cara yang minggu lalu, di pertemuan minggu lalu. Yaitu kita lakukan uji three-way association, kemudian lihat apakah ada conditional association, kita lihat apakah ada partial association, gitu kan? Seperti itu. Atau marginal ya, marginal association. Nah, kalau kita sudah tentukan model mana yang mau kita pakai, maka kita lanjutkan dengan estimasi parameter. Estimasi parameter ada dua cara, direct dan indirect estimation. Tapi di sini kita tidak usah bingung dengan menentukan mana direct dan indirect estimation-nya. Karena di sini kita akan menggunakan SPSS nanti ya. Jadi biarkan estimasi parameter ini SPSS saja yang kerjakan ya. Kemudian lanjutkan dengan pengujian hipotesis ya untuk melihat signifikansi dari masing-masing parameter. Dan yang terakhir lakukan goodness of fit, itu untuk menguji seberapa baik model yang sudah dihasilkan. Pengkodean dalam model log linear. Jika variabel kategori dalam model log linear terdiri atas C kategori, maka diperlukan C1 parameter unik. Nanti parameternya itu adalah menggunakan simbol lambda ya. Ada lambda I untuk X, lambda J untuk Y, dan lambda K untuk variabel Z, misal, ya, kalau kita three-way, ya. Jika X merupakan variabel status sosial ekonomi yang terdiri atas 3 kategori, dalam model log linear, maka akan ada 2 parameter untuk menyatakan variabel tersebut, ya, karena variabel yang ketiga itu sebagai referensi, diberi kode 0, ya, seperti itu. Bukan variabel ketiga, kategori ketiga, ya. Jadi X itu kan variabel kategorik, di dalamnya ada 3 kelas, ya.
Misal katakanlah kan di variabel status sosial ekonomi, berarti nanti ada yang tidak miskin, hampir miskin, dan miskin gitu kan. Nah nanti yang miskin kita jadikan sebagai reference, sehingga hanya ada dua parameter nanti ya. Sama seperti di regresi logistik, yang namanya reference itu adalah kita beri 0 ya kodenya. Pengkodean variabel kategori dalam model log linear sama dengan pengkodean variabel gamik, yaitu hanya bernilai 1 dan 0. Nah ini tadi ya. Dan biasanya yang kita jadikan referensi itu adalah yang terakhir, kategori terakhir. Dan di SPSS juga sama, SPSS juga secara default ya menjadikan kategori terakhir sebagai referensi ya. Dan kalau tidak salah saya belum bisa ini ya. Setahu saya di SPSS nggak bisa di custom ya. Mungkin bisa, tapi ada pakai variabel, nanti kita lihat aja lah di SPSS ya, bisa apa enggak ya, kita lanjut saja dulu. Nah, tipe model log linear, pertama adalah kita lihat untuk two-way contingency table. Untuk two-way contingency table, ya, untuk tabel kontingensi dua arah, modelnya hanya ada dua pilihan, ya, yaitu model independen, kalau enggak ya model lengkap, ya, saturated model. Nah, pada model independen berarti di sini antara variabel X dan variabel Y itu tidak memiliki pengaruh. Modelnya ya tadi yang sudah saya gambarkan, ya, yaitu mu IJ sama dengan N kali PI titik dikali Pi titik J. Ya, ganti plusnya menjadi titik, ya, biar nggak bingung. Jadi ini kan seperti tadi ya, ini adalah mu IJ sama dengan N dikali PI titik adalah peluang tadi ya, yaitu XI per N ya. Kemudian P titik J juga adalah peluang dari Y, ya, yaitu Y titik J dibagi N berarti kan, atau jumlah baris dibagi N dan jumlah kolom dibagi N sebetulnya ya. Nah ini modelnya sebetulnya. Namun kemudian model ini bisa kita logkan ya. Kita logkan menjadi log mu, amat ya nulisnya, log mu IJ ya sama dengan, ya udahlah nggak usah ditulis, saya jelaskan saja. Mu IJ sama dengan N Pi titik dikali Pi titik J. Kemudian kita logkan menjadi log mu IJ sama dengan log N dikali Pi titik dikali Pi titik J. Yang ruas sebelah kanan itu kan bisa ubah, kita ubah jadi bentuk penjumlahan kan, sama dengan log N ditambah log Pi titik ditambah log Pi titik J ya. Nah log N kita simbolkan menjadi lambda, log Pi titik kita ubah menjadi lambda I, dan log Pi titik J kita ubah menjadi lambda J ya, dimana lambda inilah sebagai parameter dari model ya. Sehingga log mu IJ itu menjadi sama dengan lambda ditambah lambda IX ditambah lambda JY. X dan Y di dalam model ini bukanlah angkat, ya, bukan lambda I pangkat X, bukan, ya. Tapi ini adalah penanda bahwa itu adalah parameter dari variabel X, ya. Parameter dari variabel X, ya. Kita lihat ya, lambda IX merupakan efek baris, yaitu parameter ya, parameter dari IX, dan lambda JY adalah merupakan efek kolom. Untuk dapat diidentifikasi ya, maka konstran yang digunakan adalah, atau mungkin kita sebut sebagai asumsi juga bisa, kita asumsikan di awal atau kita hipotesiskan di awal itu adalah lambda 1X sama dengan lambda JY sama dengan 0. Jadi hipotesis awal kita adalah sebetulnya X dan Y tidak memiliki pengaruh, ya, tidak memiliki efek, ya. Nah nanti kalau kita lihat tingkat signifikansinya, maka kita akan lihat cek apakah benar si X tersebut tidak memiliki pengaruh, dan apakah benar si Y tersebut tidak memiliki pengaruh, ya. Nah yang kedua, model lengkap atau saturated model, ya. Nah kalau saturated model, ya, berarti di sini ada yang namanya pengaruh
pengaruh interaksi, ya. Analog dari model independen, berarti kalau ada pengaruh interaksi, tinggal kita tambahkan plus lambda IJ XY. Di mana lambda IJ ini berarti adalah parameter dari efek interaksi antara si variabel X dan Y. Nah, di sini berarti sama juga asumsi awalnya, atau hipotesis awalnya adalah lambda 1X sama dengan lambda JY sama dengan 0. Serta interaksi antara keduanya juga adalah 0. Ya, seperti itu. Lalu bagaimanakah interpretasi pada model log linear? Ya. Interpretasi pada model log linear itu sebetulnya secara umum ada dua bagian yang bisa kita lihat nanti dari output itu. Yang pertama adalah signifikansinya. Signifikansinya berarti menunjukkan apakah ada efek atau tidak dari setiap komponen model, yaitu dari variabel X, variabel Y, ataupun dari interaksi antara variabel X dan Y, gitu kan. Kita lihat signifikansinya. Kalau dia signifikan, berarti ada efek, ya, dari setiap komponen tersebut. Yang kedua, kita bisa lihat odd ratio, ya. Ingat nilai lambda ini, ya, nilai lambda ini, ya, ini adalah tadi kan ada log, ya. Lambda itu log n, lambda ix itu adalah log pi, ya. Sehingga di sini, misal log mu ij, mu itu kan kelas ke i dari x dan kelas ke j dari y. Nah, sehingga di sini kita bisa rasiokan antar kategori kelas. Kalau kita mau merasiokan antara X kelas pertama dengan X kelas ketiga yang referensi, kelas ketiga itu adalah kelas referensi, gitu kan? Berarti kita akan rasiokan log mu 1, katakanlah J-nya adalah 1, ya. Kita akan rasiokan adalah log mu 1 terhadap log mu 31, ya. Nah, nanti kalau kita rasiokan seperti ini, ya, log, ya, saya tuliskan, mu 1, ya, X1, ya, berarti X-nya 1, Y-nya 1, kita rasiokan terhadap, oh, sebentar, lupa, ya udah, kalau mau dirasiokan ya udah nggak usah pakai log, ya. Mu 1 kita rasiokan terhadap mu 31. Ingat, X sama dengan 3, X kategori 3 itu adalah referensi, ya. Karena dia kategori terakhir, seperti ini. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan tadi adalah N PI, P-nya berarti P1 kan? N P1 titik dikali I P titik 1, ya, dibagi N dikali P 3 titik dikali P berapa? P1 juga. Sehingga kita lihat N per N itu adalah 1. P titik 1 dengan P titik 1 juga 1. Coret-coret, ya. Berarti ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ya. Kita tinggal sama dengan P1 per P3. P1 titik per P3 titik. Nah, P3 titik. Nah, ingat, ya. Tadi kan P itu kan adalah sama dengan apa? Tadi kan lambda IX, ini kan lambda IX itu kan sama dengan log, ya. Log PI. Berarti PI adalah sama dengan antilog dari lambda, ya. Atau E pangkat lambda 1 berarti untuk P1, ya. Dibagi E pangkat lambda 3. Nah, karena
lambda 3 kategori X kategori 3 adalah referensi, maka dia lambdanya akan 0. Ya. Sehingga di sini E pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Sehingga rasio antara kategori 1 X dengan kategori 3 X akan menghasilkan sama dengan E lambda 1. 1 titik. Ya. Kategori 1. Maka inilah odd rasionya. Ya. Odd rasionya adalah ya tinggal di antilogkan dari si parameter lambda. Ya. Lebih jelasnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, contoh, kita lihat interpretasi pada model log linear independence model. Di sini kita punya tabel kontingensi dua arah. Variabel X-nya adalah political viewpoint atau ideologi politik dari responden. Variabel kedua adalah presiden pilihannya. Ada Bush, Clinton, Perot. Kalau tadi ideologi politik itu ada liberal, moderat, dan konservatif. Nah, nanti dengan SPSS, kita akan peroleh modelnya itu adalah sebagai berikut. Lambdanya 4,6792. Ya, lambda itu apa? Lambda itu konstanta. Jadi konstanta itu kalau misal seandainya si X dan Y tidak memberikan pengaruh, maka semua sel di dalam tabel kontingensi tersebut harusnya bernilai berapa? Ya, dihitung nanti. Ya, lambda itu kan baru log PI, gitu kan? Kita harus nanti mencari nilai harapannya. Ya, seperti itu. Jadi lambda itu adalah parameter kalau misal si X dan Y tidak berpengaruh. Ya. Kemudian ada lambda 1X. Lambda 1X-nya adalah 0,4390. Lambda 1X. Lambda 2X-nya minus 0,1057. Lambda 3X itu 0. Nah, ingat, lambda 3X itu 0. Kenapa? Karena kategori terakhir kita jadikan sebagai reference. Ya. Demikian juga untuk lambda 3Y. Kita lihat, ini 0 juga. Ya. Jadi 0 juga. Nah, sekarang berarti kita mau merasiokan antara liberal terhadap konservatif. Berarti bagaimana? Mu 1 ya. Rasio antara mereka yang memiliki ideologi politik liberal dan memilih Bush, ya. Rasiokan terhadap mereka yang memiliki ideologi politik konservatif dan memilih Bush. Maka di sini kita lihat, ya, rasionya adalah, kita lihat, mu 1, kita akan rasiokan terhadap mu 31 berarti. Mu 31. Berarti ini adalah sama dengan apa? Ya tadi, ya. Itu tadi, ya. E pangkat minus, F pangkat lambda 1 titik, ya. Dalam hal ini berarti rasio antara mu 11 terhadap mu 31 itu adalah sama dengan F pangkat minus 0,4390. Nah, ini, ya. Nilai odds adalah E pangkat minus 0,4390 sama dengan 0,6447. Sehingga odds rasionya kita baca secara keseluruhan tanpa memperhatikan siapa presiden yang dipilih, orang memiliki kecenderungan 0,447 kali memiliki pandangan politik liberal ketimbang konservatif. Oh ya, saya lupa di sini, ya. Sebenarnya ini kan kita bukan mengkompar mu 11 dengan lambda 1, tapi kita mu titik kan ini. Mu 1 titik kita compare terhadap mu 3 titik. Sehingga ini adalah lambda 1 titik. Artinya apa? Kita titik ini berarti kita tanpa melihat presiden, ya, tanpa melihat pilihan presidennya, ya. Oke, saya lupa. Jadi rasionya 0,47 dengan mengcompare mereka yang ideologi politik liberal terhadap konservatif, ya. Jadi tanpa memperhatikan siapa presiden yang dipilih, orang akan cenderung liberal 0,6447 kali lebih rendah daripada konservatif, ya. Nah, tapi kalau odd rasionya di bawah 1, lebih baik ketika interpretasi kalian ubah menjadi 1/, ya, agar nanti bunyi interpretasinya menjadi lebih besar, ya, bukan lebih rendah, ya, tapi lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau kita lihat di sini? Ini adalah lambda 1Y, berarti kan
Lambda 1Y berarti kita akan mengcompare antara mu titik 1 terhadap mu titik 3. Ya. Mu titik 1 terhadap mu titik 3, yaitu sama dengan pangkat lambda titik 1. Ya. Lambda titik 1-nya adalah 0,8592. Maka kita lihat pangkat lambda titik 1-nya itu adalah sama dengan 2,361. Ya. Kategori 1 dari Y itu adalah bus, ya, berarti kita bacanya adalah secara keseluruhan tanpa melihat pandangan politiknya orang memiliki kecenderungan 2,361 kali untuk memilih bus ketimbang peron, ya, seperti ini, ya. Nah, ini sebetulnya sebelum kita menginterpretasikan dengan order ratio, kita harusnya melihat signifikansi dari ini, signifikansi dari setiap parameternya dulu sebetulnya, ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung frekuensi harapan? Sebetulnya menghitung frekuensi harapan ya sebetulnya kita sudah tahu, yaitu pakai apa? Ya pakai formula ini, mu IJ sama dengan XI titik dikali X titik J dibagi M, ya. Atau XI ini disimbolkan pakai NI juga sama, ya. Artinya adalah ini adalah jumlah baris, NJ itu adalah jumlah kolom, ya. Nah ini, ya. Tapi kita juga bisa menghitung, ya, menghitung nilai harapan tersebut dari model ini, ya, dari log linear ini, ya. Yaitu kita lihat, misal kita mau menghitung frekuensi harapan untuk mereka yang liberal dan memilih Clinton, ya, yang memilih Clinton. Maka di sini kita hitung log mu 12 berarti adalah sama dengan lambda ditambah, kan rumusnya adalah lambda tambah lambda IX ditambah lambda JY. Nah, karena kita I-nya 1, Y-nya adalah 2, berarti kita akan gunakan log mu 12 sama dengan lambda ditambah lambda 1X ditambah lambda 2Y. Lambda 1X itu adalah 0,4390 dan lambda 2Y adalah 1,1380, ya. Dengan lambdanya konstantanya adalah 4,6792. Kita lihat log mu 12 adalah 5,3782. Kita antilogkan menjadi mu 12 sama dengan 216,4. Maka inilah nilai harapannya. Nanti sama hasilnya dengan kalau kita kalikan baris kali kolom dibagi N ini, ya. Hasilnya sama. Nah, sebelum lanjut ke satu rated model, oke, kita satu model dulu lah, nggak apa-apa, ya. Satu rated model, ya, ini sebetulnya hampir sama, nggak berbeda. Hanya saja sekarang model kita ada tambahan satu suku, yaitu lambda IJ XY, ya. Di mana suku interaksi lambda IJ XY itu adalah menggambarkan pengaruh interaksi sebetulnya, atau besarnya penyimpangan dari kondisi saling bebas, ya. Estimasi nilai harapan sama dengan frekuensi sampel. Estimasi nilai harapan sama dengan frekuensi sampel atau observer frekuensi. Jadi di sini kalau kita pakai model penuh, gitu kan, pakai model penuh pasti antara O dan E pasti akan sama, ya, observer dengan estimated akan sama. Pada contoh tabel 7.2 sebelumnya, estimasi model lengkap diperoleh sebagai berikut, ya. Kita lihat, berarti di sini lambda log mu IJ sama dengan lambda, ini sama dengannya dihilangkan ya, jadi lambda ditambah lambda IX ditambah lambda JY ditambah lambda IJ XY, ya. Kalau kita panjangkan berarti seperti ini, lambda ditambah lambda 1X, ada lambda 2X, lambda 3X, karena X ada 3 kategori. Untuk Y juga ada 3 kategori, jadi sampai lambda 3Y. Dan interaksinya, nah berarti panjang interaksinya antara kategori 1 dengan kategori 2, dari kategori 1X dengan kategori 1Y, kategori 1X dengan kategori 2Y, kategori 1X dengan kategori 3Y, dan seterusnya, ya. Sehingga ini diperoleh seperti ini. Dan ingat, selalu kategori terakhir pasti dia adalah referensi, sehingga akan diberi 0. Lambda 3X, 0. Lambda 3Y, 0. Lambda 13X, itu 0, lambda 23
XY itu 0. Ya, lambda, tadi lambda 1, 3 XY 0, lambda 2, 3 XY 0, dan seterusnya. Ya, pokoknya yang ada kategori ketiganya pasti 0. Ya, karena dia sebagai referensi. Nah, odds rasionya juga sama. Kita terjemahkannya seperti yang tadi. OR dihitung dengan mengeksponensialkan koefisien suku interaksi, yaitu E pangkat minus 0,96. Misal, itu adalah 0,383. Minus 0,96 itu adalah X lambda 11 XY. Ya. Sehingga kecenderungan orang dengan pandangan liberal untuk memilih Bush dibandingkan Perot, kecenderungan orang dengan pandangan liberal untuk memilih Bush dibandingkan Perot lebih kecil, yaitu 0,383 kali dibandingkan orang dengan pandangan konservatif, ya, yang memilih Bush tentunya. Ya. Jadi di sini kan lambda XY 11, berarti kan kita compare dengan lambda XY 31, ya. Kita compare dengan lambda XY 31, ya. Artinya untuk X kategori 1, yang Y-nya kategori 1 kita compare dengan X kategori 3 terhadap Y kategori 1. Ya. Ingat, lambda XY 31 juga adalah 0 bawahnya, ya, sehingga rasio antara keduanya adalah sama dengan E pangkat lambda 11 XY. Ya, seperti itu. Oke, sebelum lanjut dengan yang 3 variabel, kita akan coba praktek dengan SPSS. Sudah di-download datanya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita buka di SPSS datanya. Bentar, datanya saya nggak salah ngirim kan? 3D 34. Oh ya, presidensial.sap ya, benar. Ya, oke. Nah, di sini kita punya data 2 variabel. Ini sebetulnya dari tabel yang tadi contoh ya. Dari tabel yang contoh, yang apa itu, pandangan politik dengan pilihan presidennya, ya. Nah ini, ya. Kita pakai data ini sebetulnya, ya. Ada 2 variabel, yaitu political viewpoint. Cuma kalau di SPSS saya bilangnya partai, ya. Kemudian ada choice for presiden. Kalau di SPSS nama variabelnya adalah presiden. Nah, sebetulnya yang diketahui hanyalah tabel kontingensi ini. Data mentahnya nggak ada diketahui. Tapi kan ini tabel kontingensi. Kemudian variabelnya kategori kedua-duanya, sehingga di sini kita bisa input, ya. Kita bisa input. Nanti untuk variabel partai kode 1, variabel presiden kode 1, nanti kita isi ada 70. Ada 70. Jadi ke bawah 1 itu 70. Nanti untuk yang variabel partainya kode 1, variabel presidennya kode 2, ada 324 dan seterusnya, ya. Jadi nanti untuk tugas yang di belakang kalian kerjakan seperti itu. Ya, inputnya itu harus dalam bentuk input raw data. Jadi ini diubah jadi raw data, ya. Seperti itu. Nah, supaya kita lihat ke SPSS, ya. Nah ini kan inputnya nih, 1111 ini sebanyak 70 ke bawah, ya. Nanti berikutnya 12 itu ada 324 lagi ke bawah dan seterusnya. Sampai terakhir ada sekitar berapa? 1776 nanti recordnya, ya. Oke, sekarang kita akan lakukan log linear analysis. Sebetulnya langkah awal melakukan log linear analysis adalah kalian menentukan apakah modelnya bagaimana modelnya, ya. Kalau hanya two way kan hanya ada 2 model, ya. Oke lah, kalau hanya 2 model kan pilihannya satu rapid atau independen saja, cuma 2. Tapi nanti kalau untuk three way kalian harus menentukan milih model mana yang terbaik, gitu kan. Nah, kita mulai dengan analyze, ya, kemudian log linear, ya, kemudian pilih general. Nah, kemudian
di sebelah kiri, sebelum saya lanjut, saya lupa. Cek dulu variabel view. Nah, di variabel view, pastikan bahwa kedua variabel adalah kategori. Yaitu, value labelnya sudah terisi. Ya, value labelnya. Tipenya numerik sih nggak masalah. Ya. Value labelnya yang penting ini sudah terisi. Ya. Kita kembali ke data view, kemudian analyze, log linear, general. Ya. Untuk kedua variabel kategori tersebut kita pindahkan ke faktor. Nah, di sini ada kontras variabel. Ini kontras variabel ini adalah untuk mengatur kalau misal kita ingin mengubah kategori reference bukanlah kategori terakhir, ya. Tapi dalam hal ini kita biarkan saja, kita pakai kategori terakhir sebagai reference, ya. Nah, yang lainnya tetap kosong berarti ya, kosong, ada sel covariate, sel structure, kontras variabel ini biarkan kosong. Kemudian kita pilih save, ya. Nah, kira-kira kita mau lihat prediktifnya nggak? Kalau mau lihat prediktifnya, ya kita centang prediktifnya. Ya. Ingat, prediktif itu berarti bukan ke observasi sebetulnya, tapi prediktif itu ke sel tabelnya. Ya. Kemudian mode. Nah, di sini mode. Kalau mau mode penuh, kita pilih satu rapid. Tapi kita akan coba dulu independen. Kalau independen bagaimana? Independen kita pilih build term, ya. Kemudian di sininya adalah main effect, ya. Pilih main effect, kemudian kedua variabel sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan, ya. Sudah bisa mengikuti? Kemudian kita klik continue, ya. Oke, model sudah kita spesifikasikan. Kalau satu rapid ya tadi dipilih satu rapid saja, ya. Kemudian option, optionnya kita mau lihat apa di sini, ya. Kayaknya nggak ada yang perlu diubah ya, kita biarkan default saja, ya. Continue. Kemudian kita di bawah ada dua pilihan distribusinya, Poisson atau multinomial, ya. Nah, di sini kita pakai Poisson saja, ya. Poisson itu mengasumsikan bahwa setiap kategori memiliki distribusi yang sama, gitu. Dalam distribusi yang sama, memiliki, kalau kita bikin trennya itu setiap kategori itu paralel trennya. Jadi kalau si kategori 1 naik 2, maka si kategori kedua juga naik 2, gitu kan. Itu namanya paralelisme, ya. Kalau terdapat paralelisme, maka kita gunakan Poisson. Tapi kalau ternyata antar kategori berbeda, gitu kan, efek dari si, katakanlah, efek dari si Y terhadap X kategori 1 itu berbeda dengan efek Y terhadap X kategori 2, itu kita gunakan multinomial, ya. Tapi di sini kita gunakan Poisson, artinya bahwa efeknya sama untuk semua kategori, ya. Efeknya sama untuk semua kategori, jadi kita akan gunakan Poisson. Kita asumsikan seperti itu. Kita klik OK, ya. Nah, sekarang kita lihat output. Di sini yang dua tabel di atas kita langsung saja ke bawah. Pertama, goodness of fit test. Signifikansi 0,000, artinya mata. Oh, outputnya belum muncul ya? Iya, Pak. Oke. Benar, saya pindahkan ke output. Nah ini, goodness of fit test. Goodness of fit test itu Hanoi apa? Kalian masih ingat nggak? Model fit, ya? Atau model tidak fit? Model. Bagaimana? Nolnya model cocok, Pak. Model cocok. Hanoi. Kebaikan model ya, Pak? Iya, uji kebaikan model. Masih ingat nggak? Uji Hanoi apa? Hanoi cocok kan? Apa Hanoi cocok? Model cocok atau model fit? Kan? Model fit. Ya, model fit. Nah, sehingga kalau Hanoi di sini kita lihat signifikansinya 0,000, berarti dia kan signifikan, ya. Artinya apa? Modelnya tidak fit sebetulnya, ya. Modelnya tidak fit. Kenapa tidak fit? Ya, kita lihat nanti di cell count dan residual. Di sini kita lihat ada observer dengan expected. Kita lihat. Ini terlalu jauh kan observer dengan expected-nya. Observernya 70,
expected-nya 163. Kemudian di sini observernya 324, expected-nya 216. Nah, makanya wajar kalau dia tidak fit, berarti kan? Karena observer dengan expected-nya sangat jauh, ya, seperti itu, ya. Sehingga dia tidak fit, ya. Model apa yang kita gunakan? Model independen. Ya, model independen ternyata tidak fit, ya. Nah, ini Poisson model. Di sini kita melihat di sini nih. Apakah tepat kita menggunakan Poisson model? Ini kalau kita lihat bentuknya sama semua nih, miringnya, kemiringan. Kalau kita gambarkan di sini, ini miring kanan kan sebetulnya, miring ke kanan. Nah, nanti kalau ada satu saja, ya, yang dia tidak berbeda, tidak cocok, nanti harusnya berarti kita mungkin seharusnya pakai multinomial, gitu kan? Seperti itu. Loh, benar. Kenapa estimasi parameternya nggak ada? Tadi yang di option lupa dicentang. Tadi option melupa ya, belum dicentang ya? Iya, Pak. Oke, kita ulang. Saya ulang lagi berarti ya. Ada lupa yang belum dicentang. Apa namanya? Estimasi parameternya belum saya centang. Oke, sebentar. Analyze, log linear, general, di option. Nah, ini estimate-nya lupa. Oke, ya, centang estimate-nya, ya. Kemudian continue, ya. Kemudian klik oke lagi. Nah, kita lihat lagi ke bawah. Nah, sekarang sudah muncul parameter estimate. Nah, ini yang di kolom estimate inilah, ini adalah nilai lambda, ya. Ini adalah nilai lambda. Sehingga di sini untuk menghitung odds ratio-nya, ya kalian tinggal pangkat, ya, pangkat lambda, ya. Jadi di sini kita lihat yang kita interpretasikan di dalam output ini adalah ya, utama adalah ini, goodness of fit-nya dulu, ya. Model kita fit atau tidak. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat signifikansi dari parameter. Kita lihat di sini, parameter untuk lambda 2 titik, itu adalah yang tidak signifikan. Artinya bahwa kategori kedua itu tidak memberikan pengaruh. Yang memberikan pengaruh hanyalah parameter kategori 1, ya, seperti itu. Tidak memberikan pengaruh. Ya. Nah, berarti di sini lambda 2 yang tidak signifikan. Ya, lambda 2 titik berarti ya, tidak signifikan. Ya, seperti itu. Artinya kategori kedua dari X dengan kata lain jika seseorang memiliki ideologi politik moderat, ya, jika seseorang memiliki political ideologinya moderat, maka dia tidak akan terpengaruh apapun gitu kan, tidak akan dia terpengaruh. Kalau yang yang liberal itu seseorang akan cenderung lebih liberal gitu kan, seseorang lebih cenderung untuk lebih liberal dibandingkan konservatif. Tapi untuk moderat ke konservatif itu sama saja gitu istilahnya, ya. Kecenderungan orang menjadi moderat dan konservatif itu sama saja, ya. Tidak ada pengaruh, ya, seperti itu. Oke, jadi nih ya interpretasinya, ya. Oke, ada pertanyaan untuk interpretasi ini, silakan. Ada? Cukup? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bentar. Oke, waktunya tinggal. Oke,
Oke, kita lanjut ke three-way. Ya. Model log linear untuk 3 variabel. Contoh, kasus pertama, bagaimanakah pola hubungan antara gender, di mana gender adalah Z, kategori IQ adalah X, dan status sosial ekonomi adalah Y. Ya. Atau contoh yang satunya, apakah terdapat hubungan antara ras korban, kelas pelaku, dan hukuman yang diberikan. Atau Y. Nah, untuk contoh ini, kedua contoh ini ada berbagai pilihan model kan. Yang pertama adalah independen, ya tentu, yaitu X, Y, dan Z independen. Ya. Kemudian pilihan model yang kedua itu adalah yang sifatnya jointly independent association, ya, yaitu antara kedua variabel ada yang dependen, ada yang punya asosiasi. Bisa X dengan Y yang dependen, bisa Y dengan Z yang dependen, bisa X dan Z yang dependen. Ya, itu jointly independent association. Atau bisa juga conditional independent association, yaitu antara dua variabel itu memiliki hubungan ya hanya jika pada salah satu kategori di variabel Z, variabel ketiga ya. Variabel ketiganya itu ya bisa X ya, variabel ketiganya itu bisa si Y, bisa juga si Z ya. Jadi misal yang paling atas, yang pertama X, Y, X, Z. Berarti di sini kita katakan bahwa X dan Y dependen, X dan Z dependen, ya. Kemudian X, Y, Y, Z, X dan Y dependen, Y dan Z dependen, ya. Seperti itu. Dan X, Z, Y, Z juga seperti itu. Ya. Juga adalah conditional independent association. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah yang keempat, itu adalah X, Y, X, Z, Y, Z. Nah, ini adalah homogeneous association. Semua antar variabel memiliki asosiasi yang homogen, ya, antar variabel. Ya. X ke Y, X ke Z, Y ke Z. Dan yang ketiga adalah three-way association interaction. Nah, untuk mengetahui kita pilih model yang mana, ya kita lakukan hal yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Kita lihat tabel parsialnya, kita lihat tabel marginalnya, kemudian kita lakukan uji tes, Best Low Day, ataupun pakai Kohran. Ya, seperti itu. Nanti kita akan tentukan, oh ternyata kita pakai yang model X, YZ, misal. Ya, atau XZ, Y. Atau bisa jadi XY, YZ. Itu modelnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita tentukan dia independen, X, Y, Z, berarti nulis modelnya bagaimana? Ya, log, mu, IJK, karena ada 3 variabel, berarti ada 3 indeks, ya, IJK. Sama dengan lambda kali lambda IX, ditambah lambda JY, ditambah lambda KZ. Bagaimana kalau model yang terpilih adalah X, Y, Z? Artinya berarti di sini ada interaksi antara X dan Y. Berarti nanti kita tambah satu suku, yaitu lambda IJ, XY. Nah, kalau di sini X, Y, Y, Z, bagaimanakah modelnya? Berarti di sini kita tambahkan ada interaksi antara X dan Y, dan ada interaksi antara Y dan Z. Berarti kita tambahkan suku lambda IJ, XY, dan lambda JK, YZ. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini model yang kita gunakan. Nah, kemudian setelah kita lakukan estimasi parameter, maka kita lakukan fitting. Ya. Fitting model. Setelah memilih model log linear, maka tahapan berikutnya adalah melakukan estimasi parameter. Setelah estimasi parameter, kemudian kita lakukan fitting. Ya, fitting itu adalah melihat kecocokan antara observer dengan ekspektifnya. Ya. Di sini untuk estimasi parameternya itu ada 2 metode estimasi kan, tadi sudah disebutkan ya. Ada direct dan ada yang indirect. Kalau yang direct kita menggunakan maksimum likelihood. Ya. Sedangkan kalau yang indirect kita akan menggunakan metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson itu adalah metode optimasi, dia sifatnya iteratif, ya. Iteratif itu looping, berulang-ulang, ya, mencari sampai dapat yang pas, ya, seperti itu. Nah, ketika parameternya sudah diestimasi, ya kita lakukan fitting, kita hitung expected-nya, ya, expected-nya.
Kemudian kita hitung goodness of fit-nya, ya. Nah, untuk menghitung expected-nya, di sini kita gunakan ini, ya. Kita gunakan sebetulnya dari model bisa ya expected-nya, tapi ini menggunakan nih misal untuk model independen, berarti untuk sel ke I, J, dan K itu adalah sama dengan jumlah pada variabel X kategori I dikali jumlah variabel Y kategori ke J dikali jumlah variabel ke K jumlah variabel Z ke K gitu kan dibagi N kuadrat ya. Atau sebetulnya nanti kalau dari model ya log yang ini log mu IJK ya kita tambahkan saja ini kalau model independen berarti misal kita ingin melihat angka harapan untuk sel ke 112 ya ke 112 artinya kategori X-nya 1, kategori Y-nya 1 dan kategori Z-nya 2. Maka kita tambahkan saja di sini kita tambahkan log mu 112 sama dengan lambda ditambah lambda 1X ditambah lambda 1Y ditambah lambda 2Z. Dapat berapa? Misal 0,8 berarti nanti tinggal nilai harapan atau expected-nya sama dengan E pangkat 0,8 tersebut. Ya, begitu. Jadi kita bisa di sini kita bisa hitung juga dari model saja. Ya. Jadi nggak usah ngapal rumus ini kalau kita pakai model. Ya. Nah, kita contoh. Ini adalah hubungan antara konsumsi alkohol, rokok, dan marijuana di high school atau sekolah SMA. Ya. Kita lihat ada 3 variabel. Variabel A itu alkohol, variabel C itu adalah sigaret atau rokok, dan ada variabel M itu adalah marijuana. Ya. Alkohol itu sebagai Z, sigaret sebagai X, dan marijuana sebagai Y. Ya. Nah, di sini kita lihat ini hasil fitted-nya. Ya. Ini menunjukkan angka harapannya. Angka harapannya untuk setiap model. Kalau pakai model independen, kita lihat 540,0 ya di sini. Padahal kita lihat nih, yes itu adalah 540 angka harapannya, fitnya. Padahal omsetnya apa? Yes itu adalah 911. Artinya mungkin model ACM ini nggak fit, ya, nggak fit, ya. Yang paling fit apa? Yang full model, satu rapid model ya. Fit 911. Tapi kan kita akan mencari model lain, gitu kan? Model kita lihat model lainnya adalah yang paling mendekati adalah ACAMCM ini, ya. ACAMCM, ya. Seperti itu. Nah, ini goodness of fit testnya kita lihat, ya. Kita lihat antara yang ACM, A,CM sampai dengan yang AM,CM itu adalah signifikan value untuk goodness of fit testnya. Baik pakai metode G kuadrat ataupun pakai metode chi-square, ya. Artinya apa? Ternyata yang signifikan ya, yang tidak signifikan itu cuma AC, AM, CM. Artinya yang fit adalah yang ini, AC, AM, CM. Kalau ACM ya jelas full model, ya. Full model itu jelas, ya. Kan sama dengan kalau pada full model atau saturated model, angka expected pasti akan sama dengan angka observed, ya, seperti itu. Oke, jadi di sini sebetulnya goodness of fit test ini bukan memilih model terbaiknya ya, karena model terbaik itu sebetulnya ACM ya. Tapi di sini nanti interpretasinya sebetulnya adalah seandainya A berinteraksi dengan C dan seandainya AM berinteraksi dengan M serta C berinteraksi dengan M, ternyata gitu kan pengaruhnya bagaimana gitu kan. Pengaruhnya tadi kita lihat alternatif tersebut ya. Jadi di sini kita menjelaskan setiap model. Di sini nanti kalau misal yang tidak signifikannya
Sampai sini berarti ada 3 kemungkinan gitu kan. Kalau seandainya M independen, maka nanti pengaruhnya akan seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya di sini pasti tentunya bukan memilih model terbaik pasti ya yang ini, saturated. Ya. Model terbaik pasti saturated. Jadi di sini tujuannya adalah untuk melihat seluruh kemungkinan model kira-kira yang fit itu yang mana saja. Sehingga nanti ada berbagai skenario. Kalau misal si M independen, bagaimana skenario-nya? Kalau misal si C dan M saja yang dependen, yang lainnya independen, maka bagaimana operasinya? Ya, jadi di sini tujuannya adalah untuk melihat berbagai skenario yang mungkin. Jadi kita lihat ya, value-nya lebih besar dari 0,05. Ya, begitu. Nah, ini adalah odds ratio-nya, ya. Ini setelah dihitung odds ratio-nya untuk berbagai skenario. Nah, nanti sebenarnya kita akan hanya gunakan untuk yang kita hitung odds ratio-nya adalah yang tidak signifikan saja dari goodness of fit ini, ya. Sehingga kita bisa jelaskan berbagai skenario di sini, ya, mengenai kecenderungan. Gitu, ya. Nah, untuk melihat odds ratio kita lihat ini saja dari estimasi model ini, ya. Ini ringkasan saja, berarti dari semua ini dicoba. Kalau dia independen, maka bagaimana odds ratio-nya? Kalau dia M yang independen, bagaimana odds ratio-nya? Ya. Nah, kita lihat untuk model yang AC, AM, CM tadi, yang goodness of fit-nya itu fit, ya. Nah, ini adalah output dari SPSS-nya, ya. Kita lihat untuk perbandingan observer dan expected-nya di sini sudah berdekatan, ya, antara observer dengan expected. Berarti terlihat ini adalah fit. Ya. Terlihat adalah fit. Hal ini juga terlihat dari goodness of fit test-nya. Ya, goodness of fit test-nya itu adalah signifikansinya dia sudah tidak signifikan, ya, lebih besar dari 0,05 value-nya. Kemudian di sini estimate-nya. Nah, di sini kita lihat, ya, signifikansinya. Ternyata semua kategori signifikan. Kemudian baru kita lihat odds ratio-nya, ya. Nah, menerjemahkan odds ratio itu hanya pada yang signifikan, ya. Hanya pada yang signifikan. Kita lihat misal odds ratio untuk yang ini. Apa 2,055. 2,055 itu adalah A sama dengan 1, ya. A sama dengan 1. C sama dengan 1. Pada kelompok orang yang mengkonsumsi marijuana atau tidak, ya, orang yang mengkonsumsi alkohol memiliki kecenderungan sebesar 7,8 kali untuk merokok. Ya, jadi di sini kan A1 sama dengan C1. Berarti A itu alkoholnya yes, sigaretnya atau merokoknya yes. Ya. Jadi tanpa melihat konsumsi marijuananya, seseorang yang mengkonsumsi alkohol memiliki kecenderungan sebesar 7,8 kali untuk merokok. Ya, berarti di sini kita compare dengan yang A sama dengan 1, C-nya sama dengan 3. Ya. A sama dengan 1, sama dengan C, sama dengan 3. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya compare-nya bisa ke semua kategori yang referensi. Kategori referensi itu kan A sama dengan 2 itu referensi, C sama dengan 2 referensi, M sama dengan 2 referensi juga. Ya. Nah, di sini A1, A sama dengan 1 dengan C sama dengan 1, bisa kita compare ke A sama dengan 1 sama dengan C sama dengan 2, yaitu 2,055. Ya, kalau ratio-nya berarti E pangkat. Ya. Nah, di sini A sama dengan 1, interaksi dengan C sama dengan 1 terhadap A sama dengan 1, C sama dengan 2. Kita lihat A sama dengan
11 A21. Ya, seperti itu. Oke, ini contoh-contoh lainnya. Pada kelompok orang yang merokok atau tidak, orang yang mengkonsumsi alkohol memiliki kecenderungan sebesar 19,8 kali untuk mengkonsumsi marijuana. Pada kelompok orang yang mengkonsumsi alkohol atau tidak, orang yang merokok memiliki kecenderungan sebesar 2,848 eksponen 2,848 atau sama dengan 17,3 kali untuk mengkonsumsi marijuana. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah fitting log linear model, yaitu kita hitung goodness of fit. Goodness of fit-nya itu bisa menggunakan chi-square, bisa menggunakan likelihood ratio test. Ya, kita bisa gunakan statistik uji chi-square atau statistik uji G kuadrat. Ya, pilih salah satu saja sebetulnya. Ya, nggak usah kedua-duanya. Meskipun di SPSS dimunculkan kedua-duanya. Ya. Nah, ini adalah yang sebelah gambar sebelah kiri, ini ya pilihan model sebetulnya ya, pilihan model untuk yang 3 arah. Yang tadi sudah dijelaskan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang sebelumnya yang di marijuana tadi, Pak, sama contoh yang sebelumnya yang di SPSS tadi, Pak. Itu sebenarnya saya masih agak bingung terkait modelnya, Pak, model multinomial. Apa sih perbedaan marijuana ini pakai model multinomial, sedangkan yang sebelumnya tadi yang data SPSS presidensial tadi itu pakai Poisson. Mungkin saya masih bingung di bagian itu, Pak. Untuk lebih jelasnya gimana, Pak? Oke, model multinomial emang ada, oh ya, ini di sini ya. Outputnya ada tulisannya model multinomial. Gini ya, model Poisson, karena di contoh sebelumnya kita kan two-way ya. Two-way, sebetulnya ini terserah kita mau pakai Poisson atau multinomial. Sebetulnya ada ujinya sebetulnya ya. Ada ujinya untuk menentukan dia pakai Poisson atau multinomial ya. Tapi mungkin tidak kita bahas. Jadi kalau kalian pakai asumsi, itu saja diasumsikan pakai model Poisson atau diasumsikan pakai model multinomial. Di sini kenapa yang three-way pakai model multinomial? Karena ketika kita sudah three-way, maka sangat susah untuk setiap kemungkinan kategori itu paralel. Peluangnya kecil. Kalau two-way itu masih peluangnya besar. Ya. Bahwa antar kategori itu paralel. Paralel itu bahwa pengaruh dari si observasi kategori pengaruh dari variabel Y pengaruh dari variabel Y terhadap X kategori 1 dan pengaruhnya terhadap X kategori 2 itu sama. Itu pakai Poisson kalau asumsinya gitu. Dia nanti pengaruhnya itu berarti sejajar ya, paralel. Tapi kalau misal pengaruhnya Y terhadap X kategori 1 dengan kategori 2 itu berbeda, nah itu namanya tidak paralel gitu kan. Sehingga di sini ya pakailah multinomial gitu aja. Ya. Jadi kalau misal saya gambarkannya pakai regresi ya, regresi Poisson dengan regresi multinomial. Jadi kalau Poisson kita punya kategori 1 dan kategori 2 ya. Kategori 1 ini garis trennya adalah seperti ini ya. Kemudian kategori kedua garis regresinya seperti ini. Bentar. Harusnya sejajar. Bentar, eraser. Saya hapus dulu. Nah, ini harusnya seperti ini. Sejajar. Nah, ini kategori ke-1, ini kategori kedua. Nah, kalau di dalam misal regresi seperti ini, ya, antara kategori 1 dan kategori 2 sejajar, gitu kan, maka ini Poisson. Tapi bagaimana kalau dia tidak sejajar antara kategori 1 dan kategori 2? Ya, trennya.
Misal seperti ini. Ini adalah tetap kategori 2 ya. Tapi nanti yang si kategori satunya ini kategori satunya ternyata seperti ini garis remnya. Nah, ini kategori 1, ini kategori 2, maka ini adalah multinomial gitu kan. Nah, ini contohnya ini untuk kategorik bisa digambarkan tren seperti ini. Kalau untuk continuous, kalau kategorik ya kira-kira besar pengaruh ya. Kan model kita itu kan tadi log mu ij sama dengan lambda ditambah lambda ix ditambah lambda yz gitu kan. Nah, di sini ketika salah satunya kategorik, kalau x-nya kategorik, maka di situ dia akan memiliki tren yang seperti ini, gitu kan? Kalau dia berbeda trennya, yaitu multinomial. Kalau dia sama trennya, berarti dia Poisson, ya. Ya cuma masalahnya ini pakai uji, gitu kan? Dan kalian belum belajar ujinya, gitu aja, ya. Kalian belum belajar ujinya. Jadi di sini untuk kalian, berarti kalian ini cukup ini aja, ya, pakai asumsi saja, ya. Tapi mungkin untuk tabel three-way sebaiknya kalian asumsikan langsung multinomial saja, ya. Karena yang namanya paralelisme, ya, ketika dia variabelnya semakin banyak, itu semakin sulit tercapai, ya, paralelisme itu, ya. Kalau two-way kan hanya 2 variabelnya, apalagi kalau kategorinya sedikit, gitu kan, maka dia tambah lebih besar kemungkinannya adalah Poisson. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ya nanti kalau mau membahas lebih lanjut, nanti saya berikan materi tambahan, tapi mungkin tidak di sekarang ya. Nanti saya akan berikan materi tambahan mengenai asumsi Poisson serta multinomialnya, ya. Oke, tadi contoh di awal Poisson kan, ya, karena two-way. Ya, two-way itu mana sih output? Oh ya, kayak yang di two-way nggak ada ini ya, nggak ada output SPSS-nya ya, contohnya. Tadi saya menggunakan Poisson, ya, seperti itu. Jadi, kesepakatan saja ya kalau ujian. Kalau two-way kita gunakan Poisson, kalau three-way kita gunakan multinomial, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak. Berarti kalau untuk interpretasi yang model independen X, Y, Z itu dia tanpa memperhatikannya itu jadi 2 kelompok gitu ya Pak? Tunggu, bagaimana? Boleh diulang? Saya kurang paham. Misalnya kan kayak marijuana, terus tuh alkohol, sama satu lagi itu dia tuh Pak. Sigaret. Sama merokok kan. Misalnya kita mau interpretasikan COR yang untuk merokok tadi tuh Pak, itu berarti jadinya tanpa memperhatikan konsumsi marijuana dan alkohol gitu ya Pak, tanpa memperhatikan konsumsi marijuana dan alkohol, maka kecenderungan bla 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 gitu. Ya ini, ya makanya kita bacanya dari tabel ini nih, dari parameter estimate. Kita lihat untuk A sama dengan 1, berarti kan dia mengabaikan C dan M. Berarti di sini untuk menginterpretasikan 0,488 estimasi parameter ini, kita akan ngomongnya seperti ini. Seorang siswa tanpa memperhatikan dia minum. Seorang siswa tanpa memperhatikan dia merokok atau mengkonsumsi marijuana, di seorang siswa akan memiliki kecenderungan sebesar pangkat 0,488 kali untuk minum alkohol daripada tidak minum alkohol. Itu aja. Jadi kita di sini karena ini A sama dengan 1. Nanti kalau di sini A sama dengan 1, C sama dengan 1, berarti di sini kita melihatnya adalah tanpa memperhatikan dia mengkonsumsi marijuana atau tidak,
seorang siswa yang merokok seorang siswa yang minum alkohol akan cenderung untuk merokok, ya, akan cenderung untuk merokok dibandingkan tidak merokok, gitu kan. Karena kita bandingkan A sama dengan 1, C sama dengan 1 terhadap A sama dengan 1, C sama dengan 2, gitu kan. Kita kan selalu bisa membandingkannya hanya dengan yang 0 estimate-nya, ya. Seperti itu. Jadi di sini kayak A sama dengan 1 dengan A sama dengan 2. Tentu membandingkannya ya harus yang relevan ya, relevan sama-sama A, gitu kan. Kalau di sini berarti kita bisa relevan yang sama-sama A atau sama-sama C, gitu kan. Ya, jadi kalau misal untuk yang C sama dengan 1, M sama dengan 1, berarti bagaimana interpretasinya? Seorang siswa tanpa melihat kebiasaan minum alkoholnya memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi marijuana sebesar E pangkat 2,848, ya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi nanti kalau interpretasi harus semua ini diinterpretasikan ya. Nanti kalau misal di ujian ya, untuk setiap estimasi parameter itu diinterpretasikan rasionya. Oke, bagaimana? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan responsi. Langsung responsi saja ya. Nah, Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Yang di parameter estimate tadi yang alkohol, marijuana sama sigaret tadi, Pak. Itu kan A-nya itu kan parameter A-nya itu kan sama dengan 2 kan ya. Nah, itu dapat 0 itu gimana Pak di SPSS? Apa memang udah 0 aja gitu? Ya udah 0 aja karena dia sebagai kategori referensi dia di-nolkan ya. Jadi dia kan karena sebetulnya dummy ya. Kan para variabel A itu kan dummy ya, kode 1 dan kode 0. Jika dia minum alkohol kode 1, jika dia tidak dia kode 0. Variabel dummy itu kan berarti X-nya ya sama dengan 0 ya, berarti 0 nanti hasilnya gitu ya. Nanti kalau ada 3 kategori, berarti kan nanti dummy kan. Misal kategori tadi ada liberal, moderat, konservatif. Berarti liberal itu kodenya adalah 1, 0. Moderat 0, 1. Kemudian kalau dia konservatif 0, 0. Ya karena konservatif keduanya 0, 0, variabel dummy-nya ya pasti akan menghasilkan parameter 0 gitu kan. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Nah, nanti pas di metode estimasi parameter yang baik pakai maksimum likelihood atau pakai Newton Raphson, karena kita pakai dummy di mana variabel terakhir kita jadikan 0 dan 0 atau 00 ataupun 000, misalnya kalau 3 kategori yang semakin banyak, maka berarti pasti akan menghasilkan estimasi parameter 0. Ya. Kenapa dia jadi 0 itu karena variabel dummy, ya kita jadikan variabel dummy si variabel kategori tersebut. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita responsi. Ya, soal responsinya adalah yang ini, latihan 1. Silakan di screenshot dulu. Kalian screenshot, print screen, ya soalnya. Kalau sudah, silakan dikerjakan untuk responsi. Nah, di sini untuk input ke SPSS-nya, seperti tadi contoh tadi, yang presidensial, ya. Berarti nanti kalian ada 3 variabel. Variabel Z itu adalah daerah tempat tinggal, variabel X adalah lapangan pekerjaan, dan variabel Y adalah status miskin. Ya. Variabel Y adalah status miskin. Cara inputnya bagaimana? Bentar, saya tunjukkan salah satu contoh caranya. Ya. Bentar, SPSS, file, new data. Oke, kita lihat cara inputnya, saya jelaskan. Pertama adalah kita definisikan variabel. Ya. Kita masuk ke variabel view. Ya. Pertama, kita pakai XYZ saja ya, saya pakai XYZ biar cepat. Tipe numerik, biarkan desimalnya
ya karena dia kategorik nggak ada desimal. Kemudian yang perlu adalah values ini, ya. Misal tadi X itu apa? Lapangan pekerjaan ya. 1 pertanian, ya. 2 non pertanian. Oke. Kemudian variabel Y. Ya, desimalnya juga 0. Values-nya kalau tidak salah miskin tidak miskin ya. Miskin, and 2 tidak miskin. Ya, kemudian oke, dan variabel terakhir si Z yaitu daerah asal. Ya. Z itu apa nilainya? Pilihannya? Desa kota, Pak. Desa kota ya? 1 desa ya? Iya. 1 perdesaan, ya, dan 2 perkotaan. Di sini saya pakai tulisan desa kota ya. Sebenarnya beda loh. Perdesaan dengan desa itu beda. Ya. Karena nanti kalau di BPS kan ada juga yang dia statusnya kota, tapi dia status di BPS-nya adalah perdesaan. Gitu kan. Karena punya indikator ya, BPS punya indikator sendiri untuk perdesaan dan perkotaan. Kalau pakai istilah desa kota itu istilahnya administrasi pemerintahan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita input datanya, yaitu kita lihat di tabel tersebut yang daerah tempat tinggalnya perdesaan, lapangan pekerjaannya pertanian, dan status kemiskinannya miskin ada 40. Berarti di sini kita inputnya adalah kodenya berarti 1, 1, 1, gitu kan? Ada sebanyak 40. Berarti kita copy sampai dengan 40. Nah, ini. Berikutnya, apa yang mau kita input? Kita lihat ke tabel. Karena kita mau lihat daerah tempat tinggal perdesaan, lapangan pekerjaannya pertanian, status miskinnya tidak miskin. Ada 35. Berarti X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Ya. Berarti berikutnya kita input 1, 2, 1. Ada 35, copy berarti sampai ke baris 75. Ya. Nah, baris 75. Dan seterusnya, ya. Kalian bisa lakukan dengan cepat kok, ya. Begitu. Oke, sudah paham untuk cara input datanya? Paham, Pak. Ya. Nah, tadi soal sudah di screenshot, ya. Silakan gunakan analisis log linear, dan biar cepat, saya akan tentukan saja, hitung untuk yang model independen saja. Ya. Lakukan untuk model independen, jadi biar outrage-nya juga nggak banyak-banyak. Ya. Jadi silakan gunakan analisis log linear, model independen, untuk mengidentifikasi pola hubungan yang terjadi antar variabel pada tabel grafik. Ya. Seperti itu. Jadi sampai interpretasi ya, sampai interpretasi. Tapi nanti tolong kumpulkannya adalah kan sebelum jam 10. Itu kumpulkan apa adanya saja. Jangan kalian memaksakan diri untuk selesai kemudian lewat jamnya. Nanti absensi kalian dianggap tidak hadir. Ya. Kumpulkan apa adanya ya, sebisanya saja. Sebelum jam 10. Ya, jadi klik turn in sebelum jam 10. Oke, sudah jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jadi jangan maksa sampai selesai ya, jangan memaksakan diri sampai selesai. Ya. Nanti di file yang dikumpulkannya itu word-nya itu cantumkan output-nya sama penghitungan out ratio-nya tersebut ya. Kalau interpretasinya ya usahakan ada interpretasinya, tapi kalau misalnya sempat ya nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum